Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar? Ustazah harap anak-anak tetap sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah anak-anak, pada kali ini kita akan belajar PJOK tentang olahraga di air. Ya, benar. Kita akan belajar tentang olahraga berenang. Di sini, Ustazah akan merangkapnya menjadi satu, yaitu kita akan belajar tentang yang pertama, gerakan meluncur. Lalu yang kedua yaitu peraturan di kolam renang, dan yang ketiga keselamatan di air. Nah anak-anak, kira-kira seperti apa ya? Simak terus videonya karena Ustazah akan menjelaskan semua materinya. Oke anak-anak, yang pertama kita akan belajar tentang gerak meluncur. Jadi meluncur adalah posisi dengan tubuh berada di atas permukaan air. Saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan. Gerak dasar meluncur berguna untuk melatih keseimbangan tubuh di air. Meluncur juga salah satu syarat untuk dapat berenang dengan baik. Gerakan ini diawali dengan posisi berdiri di kolam yang dangkal, kira-kira kedalaman air setinggi dada. Salah satu kaki ditekuk dengan bertumpu pada dinding kolam. Lalu, kedua lengan diangkat ke atas, kemudian luruskan ke depan. Seperti ini ya anak-anak. Selanjutnya, masukkan kepala ke air dengan kaki tetap bertumpu pada dinding kolam. Kemudian, tolakkan kaki dari dinding kolam dengan kuat, karena langkah ini bertujuan agar gerakan meluncur anak-anak bisa sempurna. Kemudian yang terakhir yaitu lakukan gerakan meluncur dengan posisi tangan dan kaki lurus sejajar. Paham ya anak-anak? Oke, Ustazah ulangi ya. Yang pertama yaitu dimulai dengan bersiap berdiri di pinggir kolam. Nah, lalu kemudian satu kaki ditekuk dengan telapak kaki bertumpu di dinding kolam. Selanjutnya, kedua tangan diluruskan ke depan. Kemudian, tubuh masuk ke dalam air, kepala masuk atau rapat dengan lengan. Lalu, tolakkan kaki ke depan sehingga tubuh anak-anak bisa lurus dan kemudian meluncur. Selanjutnya, kita memasuki materi yang kedua yaitu peraturan di kolam renang. Jadi anak-anak, sebagian besar bumi kita ini terdiri atas air. Jadi, kita harus bersahabat dengan air. Tetapi, air juga dapat menjadi kawan maupun lawan. Maka dari itu, kita perlu memperhatikan keselamatan diri saat berada di dalam air. Kemudian ada beberapa peraturan di kolam renang yang anak-anak harus tahu. Yang pertama yaitu tanda kedalaman air. Tanda seperti ini biasanya ada di samping kolam renang ya anak-anak. Biasanya tertulis 1,5 meter atau 2,5 meter dan seterusnya, tergantung dengan kedalaman kolam renangnya. Kemudian yang kedua yaitu tanda dilarang mendorong. Nah, ini harus diperhatikan ya anak-anak. Yang ketiga, dilarang terjun di kolam dangkal. Nah, ini juga perlu diperhatikan untuk anak-anak.
jika anak-anak ingin berenang, anak-anak jangan terjun, apalagi terjunnya di kolam yang dangkal ya. Yang keempat, dilarang berenang sendiri. Jadi anak-anak harus selalu dalam pengawasan ustadz atau ustazah, atau juga bisa orang tua kalian atau saudara kalian. Yang kelima yaitu dilarang berjalan di tepi kolam. Nah, ini juga harus diperhatikan ya anak-anak, karena di tepi kolam lantainya itu sangat licin. Jadi jangan berlari-lari agar tidak timbul cedera. Kemudian ada upaya menjaga keselamatan diri saat berenang, yaitu yang pertama, anak-anak harus melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum masuk ke kolam renang. Yang kedua, gunakan perlengkapan renang atau pelampung. Yang terpenting, anak-anak harus memakai baju renang ya. Yang ketiga, berlatih berenang di tempat yang dangkal. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu tidak berenang sendiri. Pastikan ada yang mengawasi atau membantu. Contohnya, anak-anak diawasi oleh ustadz ustazah atau orang tua anak-anak ya. Oke anak-anak, kita memasuki materi yang terakhir, yaitu keselamatan di air. Nah, cara menjaga keselamatan di air ini ustazah akan membahasnya khusus yang di pantai ya. Nah, anak-anak di sini pasti sudah sering kan main ke pantai? Maka dari itu, anak-anak sudah tahu belum cara menjaga keselamatan di pantai itu seperti apa? Oke, jika belum tahu, anak-anak, ustazah akan jelaskan ya. Jadi, ketika kita di pantai, yang pertama yaitu kita harus memperhatikan teman yang bermain di pantai. Yang kedua, menemani teman melakukan kegiatan di pantai. Dengan kata lain, jangan pernah bermain sendirian ya anak-anak. Jadi anak-anak harus tetap dalam pengawasan orang tua ya, atau pengawasan orang dewasa. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengingatkan teman jika ada ombak besar. Yang keempat, mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh karena sangat berbahaya. Jadi, anak-anak cukup bermain di pinggir pantai saja ya. Dan ingat, harus selalu dalam pengawasan orang tua atau orang dewasa. Ya. Yang terakhir yaitu yang kelima, menyingkirkan benda tajam yang ada di dalam air. Contohnya, jika ada batu yang tajam, anak-anak segera singkirkan ya, agar tidak terinjak dan menyebabkan cedera. Selanjutnya, tentang peraturan di kolam renang, yaitu yang pertama, tidak sakit kulit, sakit mata, ataupun sakit yang menular. Yang kedua, gunakan pakaian renang. Yang ketiga, tidak membawa makanan di kolam renang ya. Yang keempat, tidak membawa hewan peliharaan. Yang kelima, membilas anggota tubuh sebelum berenang. Yang keenam, tidak meludah atau buang air kecil di kolam renang. Yang ketujuh, tidak boleh memakai alas kaki saat berada di kolam renang. Dan yang terakhir yang kedelapan yaitu tidak boleh berlari, melompat, dan bermain di kolam. Nah anak-anak, bagaimana? Sudah paham kan? Ustazah harap anak-anak paham ya, dan bisa menerapkannya saat anak-anak akan berenang di kolam renang. Oke anak-anak,
Minggu ini anak-anak tidak ada tugas ya. Terima kasih telah menonton video Ustazah sampai akhir. Sekian dulu materi dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.